Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yeri Channel. Selamat malam teman-teman semua, saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia. Kita hari ini juga cukup bersedih. Ada lagi kejadian yang tidak disangka-sangka. Seorang anak membunuh ibu dan berniat membunuh ayah. Itu terjadi di Kota Depok. Kalau kita pikir-pikir, kok ada yang begitu, orang tua kandung yang dibunuh itu. Kalau mengutip dari Tempo, pemuda itu bernama Rifki. Di sini saya akan mengembangkan 10 fakta di balik kasus Rifki tega membunuh ibu dan membacok ayah di Depok. Apa motifnya? Mari kita ikutin ya. Mengutip Tempo, Rifki Ajis Ramadan 23 tega menghabisi nyawa ibunya. Dia bahkan kemudian juga mencoba membunuh ayahnya yang mengetahui aksi kejamnya itu. Ya Allah, anak dilahirkan, anak dibesarkan sampai umur 23 tahun tega membunuh orang tuanya. Apa motifnya? Mari kita ikutin ya. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Kamis 10 Agustus 2023 sekitar pukul 9.30, seperti setengah 10 ya pagi itu ya, di rumah mereka di Kampung Sindang Karsa RT 3/8 di Kelurahan Sukabaru, Kecamatan Tapos, Depok. Rifki menghabisi nyawa ibunya Sri Widyastuti 43 saat sedang duduk di meja makan. Rifki menghabisi nyawa ibunya Sri Widyastuti 43 saat sedang duduk di meja makan. Setelah kejadian, rupanya warga ada yang melapor ke Kapolsek Cimanggis. Di situ apa dikatakan pihak Kapolsek, Komisaris Polisi Kompol Arif Rudiarso menyatakan Rifki Ajis Ramadan 23 tahun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap ibunya berdasarkan penyidikan dan olah tempat kejadian perkara. Jadi kalau menurut polisi, setelah dinyatakan sebagai tersangka setelah terhadap ibunya berdasarkan penyidikan dan olah tempat kejadian perkara, berarti kalau menurut kita udah pasti ya anaknya yang membunuh. Tinggal kelanjutan dari polisi untuk penyidik dan penyelidikan. Tersangka melakukan pembunuhan kepada ibunya yakni Sri Widyastuti 43 tahun ketika sedang duduk di meja makan, kata Arif, Jumat 11 Agustus 2023. Jadi untuk sementara saya akan buka apa fakta-fakta yang ada di lokasi. 1. Terdapat 50 luka tusukan pada tubuh Sri Widyastuti. Ya Allah, ya Allah. Anak dilahirkan, anak dibesarkan sampai umur 23 tahun. Dia tusuk ibu kandungnya sebanyak 50 luka tusukan pada tubuh ibunya. Rasa-rasanya nggak mungkin ya, tetapi itulah kenyataan. 50 tusukan. Apakah perasaannya si Arif waktu menusukkan pisau kepada ibu kandung, sedangkan si Arifnya umur 23 tahun? Kebayang nggak
saudara-saudara sekalian, seluruh pemirsa seluruh Indonesia. Kalau saya nggak sanggup melihat, mendengar cerita ini, saya sendiri rasanya tidak mampu. Terus Sri Widya Susti 43 tahun meregang nyawa di tangan anak sendiri, Rifki Ajis Ramadan, dengan 50 tusukan. Apa kata pihak polisi? Bapak Arif Budiharso mengatakan korban tewas karena mengalami luka tusuk di organ vital seperti leher dan dada, juga di paha. Menurut hasil visum sekitar 50 tusukan ke ibunya kurang lebihnya, karena visum sementara ini sudah dapat, tapi hasilnya secara detail masih menunggu, kata Arif. 2. Rifki juga berupaya menghabisi ayahnya, Bakti Aziz Munir. Jadi si Rifki ini setelah membunuh ibunya berniat lagi membunuh ayahnya. Saya rasa tidak normal ini anak. Kalau normal tidak mungkin. Apakah dia ada gangguan jiwa? Tetapi harus dibawa dulu ya ke rumah sakit jiwa, dicek dulu. Tapi kalau begini, habis ibu dibunuh, niat bunuh ayah lagi, menurut saya ada yang putus uratnya. Jadi memang harus diperiksa dulu apakah anak ini kelainan jiwa atau bagaimana. Kita nggak tahu, kita tunggu hasilnya dari pihak kepolisian ya. Penganiayaan terhadap ayah dilakukan Rifki selang 15 menit setelah melukai ibunya. Bakti yang baru saja masuk ke dalam rumah langsung disambut dengan bacokan. Jadi ayahnya ini udah sempat dibacok. Awalnya dia menggunakan bagian tumpul di bagian kepala, ujar Arif dari pihak Polsek Jumat 11 Agustus 2023. Rifki lalu membawa ayahnya. Jadi si Rifki ini setelah membunuh ibunya, dia bawa ayahnya ke kamar, kemudian kamar itu dikunci. Dia kunci, dia berdua dalam ayahnya masuk kamar itu. Jadi kamar itu dikunci dari dalam. Setelah tersangka mengunci pintu itu, terjadi pergulatan dengan korban sehingga tersangka mencoba untuk membacok ayah kandungnya kembali. Pada saat di dalam kamar tersebut, saksi korban meminta tolong kepada masyarakat, sehingga datanglah masyarakat masuk ke rumah korban, ujar Arif. Kata Arif, pelaku memang berniat menghabisi nyawa ayahnya, sehingga setelah menusuk ibunya, pelaku langsung melukai ayahnya menggunakan golok. Memang kalau dari kronologis, memang sengaja ke arah situ. Jadi yang bersangkutan ingin menyasar ayahnya juga, katanya. Bentar ya, biar jelas untuk kronologis pembunuhan ibu ini ya. Terus tetangga dari saudara Arif ini, tetangga sekitar mendobrak pintu kamar yang terkunci. Tetangga yang mendengar teriakan membuka paksa dengan mendobrak kamar tersebut. Setelah didobrak, masyarakat mengamankan tersangka dan ayahnya. Kalau warga tidak mendobrak pintu itu, innalillahi, apalah kejadian dari orang tua mereka, dari ayahnya. Mungkin juga ikut korban seperti ibunya. Masyarakat mengamankan tersangka dan ayahnya karena keduanya menderita luka, akhirnya dibawa ke rumah sakit pada saat itu. Setelah itu masyarakat melalui Babin Kaptipmas menginformasikan kepada pihak kepolisian. Kita langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian, papar Arif. Rifki melukai ibu dan ayahnya dengan senjata tajam yang berbeda. Jadi senjata
menganiaya ibunya sama menganiaya ayahnya senjatanya berbeda ya, teman-teman. Tersangka melukai kedua orang tuanya dengan 2 senjata tajam yang berbeda untuk menusuk ibunya. Puluhan kali ia memakai pisau yang ada di rumahnya, sedangkan untuk melukai Munir, pelaku menggunakan golok. Jadi ibu dibunuh pakai pisau, ayah dibunuh pakai golok. Pisau ini pada saat itu ada di dapur, dan untuk golok masih kita dalami. Apakah memang biasa ditempatkan di samping itu? Di samping itu tersebut tugas Kapolsek Cimanggis. Apa penyebabnya tersangka sampai membunuh ibu dan ayahnya? Tersangka mengaku sakit hati karena sering dimarahi. Jadi tersangka ini mengungkapkan tersangka sehari-hari sebelum sempat dimarahi kedua orang tuanya, dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan yang tidak bisa diterima oleh tersangka sendiri, sehingga timbul perasaan jengkel, ujar Arif. Arif tersangka ya. Berdasarkan pengakuannya, semenjak kecil Arif dimarahi oleh bapak dan ibunya sejak masih sekolah dasar dan SMP. Ditambah lagi kejadian tersebut malam hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2023 itu, yang bersangkutan dimarahi oleh kedua orang tuanya, tutur Arif. Tersangka menurut Arif tutur Arif tersangka. Jadi penyebab pembunuhan ini adalah faktor ekonomi juga. Bagaimana faktor ekonominya? Mereka dalam satu keluarga itu dalam ada bisnis juga yang mereka kerjakan gitu. Jadi di sini Arif mengungkapkan ada permasalahan terkait keuangan di mana korban memiliki usaha, yaitu pengolahan kertas atau kardus, yang pengolahan keuangannya dipercayakan ke tersangka. Namun orang tuanya menilai bahwa kurang transparan. Nah, jadi ibu dan bapaknya ini menyangka keuangan kurang transparan, jadi istilahnya kurang jujur lah Arifnya. Jadi dimarahinlah oleh kedua orang tuanya. Intinya ada yang disembunyikan, akhirnya menuduh tersangka ini agar lebih terbuka terkait keuangan. Dari perusahaan tersebut, hal ini juga menambah rasa jengkel dari tersangka. Sehingga puncaknya, tanggal 10 itu tersangka melakukan tindakan penusukan ibunya dan membacok bapaknya, ucap Arif. Namun berdasarkan pengakuan tersangka, tidak menggelapkan uang bisnis. Keluarganya hanya saja ada pembayaran dari klien yang tertunda. Jadi gini, orang tuanya menanya keuangan ke Arif. Jadi Arif jawab masih ada dari klien-klien kerjasamanya yang belum melunasi ke pihak keluarga itu. Tetapi orang tua menuduh Arif tidak transparan dan tidak jujur dalam usaha tersebut. Memang ada pembayaran yang delay lah, jadi ada permasalahan dari customer yang belum terbayar, akhirnya dari pemasok itu belum bisa untuk melunasinya juga. Kan namanya ini kan pasti berputar. Ya kalau dari versi tersangka mengakunya seperti itu, terang Arif dari pihak Polsek. Kok ada juga masalah keuangan anak bunuh orang tua, nggak habis pikir kita ya. Di luar apa kita. Jadi tersangka ini diserahi melanjutkan bisnis keluarga.
Jadi berusaha untuk mendidik bagaimana bisnis yang baik. Intinya dari versi bapaknya seperti itu, kata Arif. Jadi bapaknya ini sebetulnya mendidik Arif supaya berbisnis yang baik. Tetapi yang si anak ditanya keuangan oleh bapaknya tidak terima. Jadi lanjutnya sebagai salah satu pemegang atau pengelola keuangan bisnis keluarganya, baik uang yang masuk maupun uang keluar, yang bersangkutan tersangka mempunyai kuasa di situ. Terus sehari-hari sebelum habis nyawa ibu kandungnya, yakni Rabu 9 Agustus 2023, ada kata-kata dari sang ayah yang kurang mengenakan dan tidak bisa diterima Rifki, sehingga timbul rasa jengkel. Loh, udah dididik sama orang tua untuk usaha, ditanya keuangan sama orang tua, masa jengkel, harus bunuh orang tua, ibu terbunuh, bapak mau dibunuh, masuk neraka jahanam ini Arif. Kalau dari versi tersangka menyampaikan bahwa dari lahir sampai detik ini coba sebut satu aja apa yang membuat orang tuamu bangga, seperti itu kata Arif. Rifki mengaku harus menangis setiap malam tetapi harus berpura-pura kuat. Saya minta maaf atas kejadian ini, saya menaruh sakit hati yang mendalam. Saya menaruh kebencian yang setiap harinya saya harus menangis tetapi harus pura-pura kuat, tutur Rifki saat di Polsek Cimanggis, Jumat 11 Agustus 2023. Rifki mengaku menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dia pun mengaku sejak SD kerap dimarahi orang tuanya. Yang namanya kita anak dimarahin orang tua ya wajar-wajar ya. Alasannya yang mungkin mereka sendiri melampiaskan yang sedang terjadi sama mereka, kata Arif. Jadi si Arif ini menyangka orang tuanya ada kesal ke yang lain atau ke orang lain, melepaskan kesalnya itu ke anak. Itu menurut saya tidak mungkin. Seorang orang tua tidak mungkin, anak kandung. Apalagi ya anak ini kalau kita lihat dari ceritanya, anak ini anak yang disayang loh, dididik usaha yang benar. Rifki mengaku hanya mencurahkan isi hati dan kondisi yang dialaminya ke temannya, tetapi tidak pada keluarga atau saudara. Nah, begitulah ceritanya ibu dibunuh anak dan ayah mau dibunuh anak. Dalam kasus ini pihak kepolisian Polsek Cimanggis telah menyita beberapa barang bukti berupa golok, pisau, kemudian ada baju yang dikenakan tersangka saat melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Kemudian alat pel yang digunakan tersangka untuk membersihkan darah serta HP tersangka Rifki Ajis Ramadan. Terus mari kita tunggu ya kasus ini. Gimana kelanjutannya, karena kejadiannya baru tanggal 10 kemarin. Kita ikuti terus berita ini selanjutnya. Sekarang saya mengucapkan terima kasih kepada saudara pemirsa sekalian. Sampai ketemu lagi kita di Yeriwe Channel. Channel ini yang khusus untuk orang miskin, janda miskin, anak yatim. Tolong dibantu like, komen dan subscribe. Selamat malam teman-teman, selamat malam Yeri Channel.